kita tahu dalam 1 tahun terakhir ini, Ferry Irawan memang tidak bisa menghirup udara bebas, dan kita juga tahu kasus apa yang dihadapinya. Tapi bahwa kemarin dia akhirnya bisa menghirup udara bebas, sudah berada di Jakarta juga, dan kali ini kita memberikan waktu kepada Ferry Irawan beserta kedua kuasa hukumnya untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Ferry Irawan beserta kedua kuasa hukumnya, ada Bang Jeffrey dan juga Bang Sunan Kalijaga. Selamat pagi, selamat datang kembali pagi-pagi ambiar. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bang. Pagi Bang Sunan, silakan. Akhirnya bisa hadir lagi ya Mas Ferry ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Untuk kali pertama selepas seorang Ferry Irawan akhirnya bisa menghirup udara bebas di pagi-pagi ambiar. Disinilah dia akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang ia rasakan. Ditemani kedua kuasa hukumnya. Bang Sunan sehat ya? Bang Jeffrey terima kasih juga sudah hadir. Dan seorang Ferry Irawan, boleh lihat ke kamera. Apa rasanya Ferry Irawan bisa kembali berdiri di sini, Bebas. menghirup udara bebas? Apa dalam benak Ferry Irawan? Bersyukur. Alhamdulillah, tidak hentinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dengan kuasanya, kehendaknya dan ketetapannya yang membuat saya detik ini berada di sini bersama kalian. Pagi-pagi. Itu pagi-pagi ambiar yang pertama kali setelah menghirup udara bebas. Dan kalau bukan kuasa dan kehendaknya, tidak mungkin detik ini saya berada di sini. Ya. Kita bertiga sebelumnya Mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir dan memilih pagi-pagi ambiar untuk mengklarifikasi semuanya. Silakan untuk Mas Ferry Irawan, Bang Jeffrey, Bang Sunan. Silakan boleh duduk. Kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah, seorang Ferry Irawan yang mendapatkan remisi. Di kepala kami tuh punya begitu banyak sekali pertanyaan. Tapi sebelum kita membahas tentang masalah hukum, dasar hukum, kemudian remisinya, kita mau nanya dulu sama Ferry Irawan terlebih dahulu. Karena baru kali ini kita berkesempatan ngobrol secara langsung. Ketika akhirnya saat itu dilaporkan oleh Vena Melinda dengan dugaan KDRT, apa rasanya Ferry Irawan menghadapi itu semua? Pada saat itu hanya ada kehancuran. Tidak ada kehancuran, tidak percaya, semuanya campur aduk. Sedih, mungkin aku udah nggak bisa berkata-kata lagi pada saat itu. It's like I don't believe it gitu loh. Maksudnya aku nggak percaya apakah ini benar terjadi gitu loh. Yang selama ini aku pikir menuju sakinah mawaddah warohmah, tapi mungkin Allah punya rencana lain. Mas Ferry, bagi-bagi ambiar sebagai sebuah program yang menjadi saksi bagaimana Ferry Irawan bertemu dengan Vena Melinda, menikah, termasuk ketika ada masalah, sampai dengan hari ini, sampai detik ini, bahwa Ferry Irawan sudah tidak lagi menjadi suami dari Vena Melinda. Ketika menghadapi permasalahan, dua permasalahan sekaligus, dengan tuntutan dugaan KDRT dan juga gugatan cerai. Untuk gugatan cerai sendiri kan dari Ferry Irawan terlebih dahulu yang menggugat cerai Vena Melinda. Alasan tersendiri dari Ferry Irawan, kenapa harus Ferry yang menggugat cerai terlebih dahulu itu apa sebenarnya? Apa ya Bang Sunan? Ya sih pada saat itu saya udah nggak bisa berpikir jernih. Terus saya juga pada saat itu ngelihat ibu saya tuh udah kasihan banget ya, udah usia hampir 80 tahun. Terus saya juga berpikir, dan banyak juga dari saudara-saudara itu dalam bilang, ya kalau sudah tidak bisa lagi menghargai ibu saya, apalagi bisa menghargai saya gitu. Karena apapun itu adalah ibu saya adalah pintu surga saya. Gitu. Saya cuma melihat itu aja. Ada perasaan tidak menghargai ibunda tercinta dari Ferry Irawan. Ya. Dari situlah akhirnya muncul pemikiran untuk menggugat cerai terlebih dahulu. Ya buat saya
kalau memang sudah tidak bisa menghargai pintu surga saya, berarti kan apalagi saya gitu loh. Baik. Itu aja sih. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan kuasa hukum, karena ada 2 kuasa hukum di sini menangani hal yang berbeda. Dari Bang Sunan menangani kasus perceraian, kemudian kalau dari Bang Jeffrey sendiri menangani kasus pidana tindak KDRT. Kemarin kita mendapat kabar sampai akhirnya Mas Ferry Irawan duduk di sini, artinya juga sudah bebas karena mendapatkan remisi. Itu bisa diceritakan nggak Bang Jeffrey? Remisinya itu berapa lama? Karena yang kita dengar simpang siur di luar sana, remisinya itu kan katanya ada yang bilang 5 bulan, sementara vonisnya 12 bulan, artinya 7 bulan penjara dijalani oleh seorang Ferry Irawan. Tapi yang terjadi sebenarnya seperti apa? Ya, begini. Pertama, memang vonis dari Bapak Ferry Irawan sendiri adalah 1 tahun. Ya. Kemudian kalau kita menghitung dari syarat pembebasan bersyarat adalah 2/3, maka 12 bulan dikali 2/3-nya itu seharusnya di bulan September, tanggal 13. Lalu Pak Ferry mengajukan untuk remisi kemerdekaan dan disetujui. Sekali lagi, dan disetujui. Maka di tanggal 17 Agustus turunlah SK remisinya Pak Ferry. Maka Pak Ferry mendapatkan remisi 1 bulan dan langsung dibebaskan di hari itu juga, begitu. Baik, remisinya jadi sebenarnya hanya 1 bulan. Yang 2/3-nya itu pembebasan bersyarat aja. pembebasan bersyarat. Berarti memang ada syarat yang harus terpenuhi juga. Betul. Syarat yang harus terpenuhi itu apa? Tentu banyak pertimbangan. Salah satunya adalah bahwa Pak Ferry ini berkelakuan baik di dalam rutan atau di dalam lapas. Nah, sebagai seorang warga negara yang berkelakuan baik, maka Pak Ferry berhak mendapatkan remisi. Sekali lagi begini, remisi itu tidak hanya untuk Pak Ferry loh. Banyak juga di sana yang mendapatkan remisi yang sama. Betul. Maka setiap warga negara berhak memiliki hak untuk mendapatkan remisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mengajukan remisi apabila dia memang berkelakuan baik, maka dari itu juga ada pembebasan secara bersyarat. Betul. Kemudian yang menjadi pertanyaannya Bang Jeffrey, di luar sana banyak juga yang berasumsi bahwa tindak KDRT yang dilakukan oleh seorang Ferry Irawan adalah tindak KDRT yang cukup berat. Karena kalau kita lihat juga ada berita atau bukti terlihat bahwa darah yang bercucuran dari hidung. Kemudian sebenarnya apa sih vonis yang diberikan? Apakah KDRT berat atau KDRT yang seperti apa yang vonisnya 1 tahun penjara? Ya, kita memandang dugaan tindak pidana yang pernah dialami oleh Pak Ferry ini harus secara dalam frame yang besar. Awal mula perkara ini bergulir, Pak Ferry itu dilaporkan dengan pasal 44 ayat 4. Artinya? Yaitu dugaan tindak pidana KDRT ringan. Lalu kemudian datanglah seorang lawyer yang mengubah pasal itu menjadi pasal 44 ayat 1. Bergulirlah di pengadilan. Sorry, 44 isi apa? 44 ayat 1 itu adalah dugaan KDRT berat. Oke, Ya. batasan antara ringan dan berat itu seperti apa? Ya, ada 3 syarat. Dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT, yang pertama adalah KDRT ringan itu tidak menghalangi mata pencarian, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, dan dia bisa melakukan pekerjaannya begitu. Oh, itu ringan ya? Nah, itu ringan. Nah, lalu kemudian fakta-fakta itu dimunculkan di dalam pengadilan bahwa ternyata Ibu V sendiri bisa melakukan aktivitasnya. Salah satunya begini, ada satu hal yang perlu sedikit saya ceritakan. Pak Ferry ini masih memiliki akses CCTV terhadap rumahnya Pak Ferry yang pernah ditinggali. Ya, adalah dimiliki oleh Ibu V, begitu ya. Nah, pada waktu di pengadilan kita hadirkan CCTV tersebut. Di dalam CCTV tersebut terlihat sekali Ibu V bisa naik turun tangga. Itu salah satu alat bukti yang kami hadirkan di persidangan. yang artinya bertolak belakang dengan pasal yang diajukan tindak 44 ayat 1. KDRT yang berat. Betul. Kalau yang berat itu artinya berarti tidak bisa melakukan Tidak bisa misalnya Tidak bisa melakukan apapun. aktivitas sehari-hari. Oke. Tidak bisa melakukan mata pencaharian. Tapi dari CCTV Tapi dari CCTV Terlihat bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dasar dari segalanya adalah hasil visum. ya. Hasil visum dari dokter forensik menyatakan bahwa perlukaan tidak menghalangi pekerjaan. Artinya sejak awal berdasarkan hasil visum, seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 44 ayat 4. Adalah. Bukan pasal 44 ayat 1. Walaupun ini kecenderungannya dipaksakan, tapi pada saat di pengadilan kami sanggup membuktikan bahwa memang tidak terbukti pasal 44 ayat 1. Maka dalam putusan pengadilan jelas sekali dalam poin 1 dan kedua, hakim menyatakan membebaskan saudara terdakwa Raden Ferry Irawan secara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 44 ayat 1. Lalu poin yang kedua, membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan dari dugaan tindak pidana
dakwaan pasal 44 ayat 1. Artinya kita sanggup membuktikan bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berat. Kalau begitu, vonis yang dijatuhkan 1 tahun penjara itu untuk Gugur dong. untuk tuduhan apa? Untuk kasus apa? Kekerasan dalam bentuk apa? Begini, ya, kalau kita mengacu kepada dugaan tindak pidana yang selama ini dihadapi oleh Pak Ferry, saya selalu memandangnya dari sudut pandang frame yang besar tadi. Tujuan utamanya adalah pasal 44 ayat 1. Sekali lagi, Ya. tujuan utamanya adalah 44 ayat 1. Jelas sekali waktu itu dikatakan begini. Pasal 44 ayat 4 dirubah menjadi pasal 44 ayat 1 dan dapat dilakukan penahanan. Jadi tujuan utamanya supaya Pak Ferry ini bisa dilakukan penahanan. Maka ketika putusan pengadilan dalam poin 1 dan poin 2 menyatakan membebaskan Pak Ferry, bagi saya itu sudah cukup. Begitu. Kalau ditanya apa yang lalu yang terbukti? Ada pasal 45 di sana, ayat 1 berkaitan dengan psikis. Lalu kemudian pasal 44 ayat 4 yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dugaan yang ringan itulah yang sebenarnya yang terjadi. Baik, Begitu. berarti yang terbukti adalah kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dan juga ringan. Yang terbukti. Ya. Yang Tapi terbukti. kok bisa sampai di penjara atau didekam sampai 1 tahun? Karena memang ada pidananya di situ. Begini, Diatur ya. kalau kita mengacu kepada Undang-Undang PKDRT pasal 44 ayat 4 itu kan ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Oke. Ya, 4 bulan. Kalau yang psikis, jadi ini karena terbukti begitu, 4 bulan ditambah pasal 45, maka dikenakan 1 Baik. tahun. Dan itulah yang terbukti yang sekarang kita buka ke publik bahwa sebenarnya vonis yang kemarin dijatuhkan kepada Ferry Irawan adalah KDRT KDRT psikis ringan. dan KDRT ringan. Seperti itu. Ya, ringan pun yang dimaksud ini begini. Kita jangan berpikir bahwa ringan itu apakah ada pemukulan ataukah seperti apa. Dalam sebuah rumah tangga, KDRT ringan mencubit saja itu bisa dikatakan KDRT ringan. Selama memang ada hasil visumnya yang mengatakan bahwa ada luka lebam. Jadi mencubit itu salah satu adalah dugaan tindak pidana KDRT ringan. Oke, baik. Begitu. Jadi jangan kita berasumsi bahwa oh berarti Pak Ferry ini telah melakukan penganiayaan. Tidak pernah terjadi yang seperti itu. Baik, pun juga dengan Ferry Irawan sudah menjalani hukumannya dan sekarang kita klarifikasi sekali lagi bukan tindak KDRT yang berat ya. Ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada statement dari Bang Hotman Paris soal tentu saja kasus yang satu ini. Yang gerakan seperti yang dibilang Bang Hotman, yang meeting itu, yang sakitnya minta ampun, karena dia pesilat, kan dia tahu titik kelemahan orang, tapi nggak meninggalkan bekas. Seperti biasa, karena aku melawan, dia angkat badan aku, dia dorong ke tempat tidur, kemudian dia tindih badan saya, makanya saya nggak bisa bergerak kaki bagian bawah. Dia pegang tangan saya begini, dan dia tekan itu yang namanya ini, tulang hidung saya tuh kalau hitung 1 sampai 10 itu kayak orang sakit dari 1, 2, 3. Semakin lama semakin kencang. Iya, dan ditekan saya- dengan menggunakan. Jidat. Oke, baik. Dan disitulah aku udah dari yang terang, kan aku natap langit-langit. Dari yang terang sampai gelap, sampai aku bilang, Bi, ini patah hidungku, patah. Nah, karena dia kebiasaan dengar kode dari aku, dia lepasin. Begitu dia lepasin, aku bangun, darah ngocor. Aku juga kaget, dia kaget. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah dia mau ngelap darah, dia mau menghilangkan barang bukti. Sudah dilaporkan semua, jadi 2 laporannya. 1 kekerasan berat fisik, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT 5 tahun ancaman hukumnya, dan kekerasan psikis juga. Jadi waktu itu si Ferry katanya minta ketemu terus. Iya. Waktu sebelum saya ikut ya, Iya. itu pengakuan Vena nih. Akhirnya Vena mau ketemu, tapi Vena nanya 3 hal dan dia tanya semua, lu akui ini nggak ini, lu akui nggak ini. Jadi semua diakui secara lisan di hadapan para penyidik diakui. Dan kemudian juga dalam BAP pertama sebelum tersangka diakui. Kalau masalah rumah tangga sudah berdarah-darah, undang-undang mengatakan kan boleh diadukan ke polisi, itu udah penganiayaan berat. Tanggapannya Mas Ferry? Orang itu bebas kan mau bicara apa aja ya. Tapi kalau dalam rumah tangga, Tapi itu benar Mas, dipiting, ditaruh di sejujurnya tempat tidur. alhamdulillah sih enggak. Kejadian yang fakta yang sebenarnya. Makanya aku bilang, aku nggak mau bicara banyak. Dalam rumah tangga hanya suami dan istri yang mengetahui kejadian sebenarnya, dan Allah, saya bilang. Iya. Jadi apapun itu boleh, misalnya saya bicara, mungkin saya benar. Pihak sana bicara, mungkin pihak sana benar.
Jadi rumah tangga itu dua-duanya benar, dua-duanya salah. Ya, tapi kan kalau kita sebagai perempuan, kalau misalkan kita mengalami penganiayaan, jangankan dari tindakan sampai bikin darah di hidung, ucapan kasar aja dari seorang suami, kita perempuan pasti dengan hati yang lembut itu kan sedih. Iya, apalagi pada saat itu diperkuat pernyataan oleh Kadif Humas Polda Jatim yang menyatakan tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan. Bahkan waktu pertama kali saya diperiksa, saya minta oleh pihak aparat hukum, penegak hukum, tolong pasang alat lie detector atau tes kebohongan. Apakah benar apa yang saya sampaikan atau hanya rekayasa saya aja? Oke, buat Bang Jeffrey, tanggapan atas yang disampaikan oleh Bang Hotman tadi? Tadi kan saya sudah sampaikan, kita memandang kasus ini harus dalam frame yang besar. Awal mula kasus ini selalu digadang-gadang menyatakan bahwa ini dugaan tindak pidana KDRT berat. Selalu dikatakan KDRT berat. Tapi pada faktanya pengadilan sudah menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana pasal 44 ayat 1. Artinya Pak Ferry tidak terbukti melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Nah, kalau tadi Pak Ferry mengatakan setiap orang punya hak untuk berbicara, tunggu dulu. Kita lawyer berbicara berdasarkan fakta. Kita lawyer berbicara berdasarkan undang-undang. Kalau seorang lawyer berani mengatakan 44 ayat 1 sudah terbukti penganiayaan berat, tapi pada akhirnya bisa dipatahkan di pengadilan dan dinyatakan Pak Ferry bebas. Pertanyaannya, apa dasarnya selama ini menyatakan bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat, begitu loh. Makanya kalau kita seorang lawyer menangani sebuah perkara, kita harus tahu nih alat bukti apa yang berakibat untuk diterapkannya sebuah pasal. Walaupun tadi ada statement katanya kalau Mas Ferry Irawan ini kan pesilat, jadi kalau misalnya mau meeting tahu mana tempat-tempat yang tidak meninggalkan bekas, luka segala macam. Tanggapan singkat Mas Ferry gimana? Ya, alhamdulillah saya waktu itu juga pernah bilang sama penyidik, saya bilang tidak mungkin seorang pesilat itu bisa menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Satu hal yang saya tahu, sesuatu yang bisa menyakiti tanpa meninggalkan bekas itu namanya santet. Gitu. Tapi kalau seorang pesilat dengan kekuatan yang kita punya, keahlian yang kita punya, kalau kita menyakiti seseorang, itu impactnya jauh lebih dari orang biasa. Baik, untuk Mas Ferry Irawan kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, tolong ditanggapi juga. Apa maksudnya? Ferry Irawan tetap bantah jadi pelaku KDRT Vena Melinda. Saat itu saya harus ikut skenario yang dia janji. Maksudnya Mas? Skenario yang dia janjikan. Waktu itu tanggal 24 Februari. 24 Februari saya dipanggil oleh penyidik. Saya diberitahukan bahwa tiba-tiba dia datang ke Polda Jatim untuk bertemu dengan saya. Pada saat itu saya tanya, untuk apa? Saya bilang, saya kan udah tidak bisa berpikir lagi dalam keadaan yang sudah sangat down pada saat itu. Dia bilang, udah pokoknya Mas Ferry iya aja, ikutin semua keinginannya, insya Allah kita bantu mengeluarkan Mas Ferry dari sini pada saat itu. Terus saya bilang gini, pada saat saya ketemu ada sebuah keinginan yang dia ingin saya lakukan. Apa itu Mas? Pertama, mengakui semua apa yang dia utarakan, dia utarakan ke semua media, ke semua media. Terus di situ saya tanya, disaksikan oleh pati-pati pejabat tinggi Polda Jatim. Keinginan kamu ini kalau saya turutin, pertanyaan saya satu, apakah kamu akan mencabut laporan? Saya bilang, nanti saya pikir-pikir dulu, kan saya punya keluarga. Pada saat itu saya berpikir, apakah saya bukan keluarganya? Kan saya suaminya. Kedua, saya tanya, pertanyaan saya yang kedua, yang berikutnya, disaksikan oleh semua penyidik dan pati Polda Jatim. Apakah pernah saya menganiaya atau melakukan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya? Pernah nggak saya memukul kamu? Tidak pernah. Pernah nggak saya membuat hidung kamu patah atau retak? Tidak pernah. Cukup itu pernyataan saya. Dan saya lebih memilih berada di dalam daripada saya keluar harus mengakui satu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan itu disaksikan bukan hanya oleh Vena Melinda saja,
Tapi juga ada orang-orang yang menyaksikan dari pihak Ya. kepolisian statement dari mantan istri dan juga dari Ferry Irawan. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih ke perceraiannya. Bang Sunan yang mengawal ini semua. Kita mau kasih lihat dulu artikelnya, nanti Bang Sunan boleh tanggapi juga. Vena Melinda resmi bercerai, Ferry Irawan wajib beri nafkah 30 juta rupiah di masa iddah. Bang Sunan, untuk tuntutannya itu apa saja sih yang awalnya diminta? Ya, dari gugatan rekopensi yang diajukan oleh pihaknya Mbak Vena itu dengan total kurang lebih ada 1 miliar, ada 165 juta dan ada 600 sekian juta, ya, yang itu yang diajukan, dituntut untuk Mas Ferry bayar. Sekarang logikanya bagaimana seorang yang dari awal opininya sudah dibentuk, dibangun, nggak punya uang lah, mau kondo lah, laki-laki tidak berpenghasilan, lalu ada di balik tralis dalam penjara, dimintain duit untuk putusan cerainya itu dengan 1, sekian miliar. Nah, inilah yang kami buktikan di pengadilan, di persidangan, bahwa tidak mungkin ya apa yang diajukan oleh pihak Vena itu dengan nilai 1,6 sekian miliar itu bisa dipenuhi oleh klien kami. Maka kemarin putusan majelis hakim artinya menerima, ya, mengabulkan gugatan kami untuk menggugat cerai Mbak Vena dan memutuskan mewajibkan Mas Ferry itu hanya membayar 30 juta dari total 1,6 miliar yang dituntut. Abang, kok bisa angkanya besar sekali? 1,6 buat saya secara pribadi itu angka besar ya. Kenapa bisa 1,6? Padahal usia pernikahan juga belum terlalu lama ya. Belum lama. Ya. Kalau saya rasa ini pertanyaan teman-teman itu harus ditanyakan ke kuasa hukum ataupun ke Mbak Vena, bukan kapasitas kami menjawab. Justru kami heran, kok dimintain duit 1,6 yang katanya orang nggak punya duit, orang lagi di dalam teralis tidak bisa beraktivitas gitu. Ya, tapi kita juga tidak pernah tahu Tapi psikis luar seseorang biasa. ya. Apa kerugian psikis yang dirasakan juga mungkin kita tidak pernah tahu. Ya, tapi luar biasa juga loh, mau memberikan 30 juta. Apakah itu sudah dilaksanakan, Mas? Belum ada banding? Kita ajukan banding karena memang sesuai dengan kemampuan Mas Ferry saat Ya. ini yang belum beraktivitas kembali, belum berpenghasilan, ya kami ajukan untuk Tapi banding. saya ingat sekali ya waktu kemarin terakhir Mbak Vena pernah duduk bersama dengan kami di sini. Saya tanyakan kepada Mbak Vena very simple. Saya bilang Mas Ferry bahwa kalian memulainya dengan cinta dan kelihatan sekali kayak saling bucin. Ya. Betul. Dan mengatakan membawa nama agama di dalam sebuah pernikahan bahwa itu adalah ibadah. Dan saya sempat menanyakan ke Mbak Vena, apakah ini kan rumah tangga dan kalian tuh pernah gagal sebelumnya, apakah tidak bisa sesimpel untuk memaafkan saja? Lalu Mbak Vena mengatakan, saya pasti maafkan kalau dia mengakuinya. Mbak Vena mengatakan itu. Iya, pernah Pasti saya maafkan, tapi saya hanya mau dia bertanggung jawab sebagai laki-laki untuk mengakui, titik, sudah itu saja. Secara lantang Mbak Vena mengatakan itu. Pertanyaan saya kepada Mas Ferry adalah, kan Mas Ferry juga tahu dan saya mengikuti dari awal ya Mas Ferry ya. Dan artinya adalah, apakah Mas Ferry juga tidak kembali lagi ke titik awal? Kenapa memulainya? Kenapa mau jadi suaminya? Kenapa mau suami yang harus bertanggung jawab ya? Dan di sini Mbak Vena tadi dikatakan masalah finansial, bahwa Mbak Vena juga tahu, kita pernah ngobrol di sini bahwa Mas Ferry memulai pernikahan ini juga dengan bukan berfinansial yang besar. Mbak Vena pernah bercerita seperti itu. Nah, kenapa pada akhirnya ada skenario ini? Ini yang membuat bingung nih. Katakan saya netizen di sini ya, bingung di sini. Dan kenapa tidak sesimpel untuk oke, ya sudah, kita kembali ke titik awal bahwa relationship ini sebenarnya saya harus ingat bahwa oh iya ya, saya memulainya dengan ibadah. Kenapa tidak kembali ke titik awal? Itu pertanyaannya Mas Ferry, boleh pikirkan baik-baik, nanti akan dijawab selepas yang satu ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambyar, Geger.